Halo gengs, balik lagi di video YouTube gue nih. Ini sebenarnya kayaknya videonya nggak bakal panjang banget sih, tapi sekarang gue lagi mengunjungi satu tempat di daerah Mojokerto. Ini di namanya Candi Brahu. Nah, Candi Brahu ini adalah candi peninggalan dari ini ya, dari Kerajaan Majapahit yang masih ada situsnya dan mungkin sudah dipugar, diperbaiki. Nah, gue bakal dikit-dikit lah ya kasih informasi buat teman-teman yang mungkin minat buat datang ke Candi Brahu atau umumnya ke Mojokerto. Jadi buat parkiran, di sana ada parkiran. Parkirnya tuh bayar 3.000 dan untuk masuknya ada di sana. Jadi kita harus lapor. Itu masuknya gue tadi 2 orang dapat di Rp8.000. Sebenarnya wilayah ini masih wilayah perkampungan ya. Jadi ini agak masuk. Jadi kayak ada di sekitar perkebunan gitu. Dan untuk fasilitas ya jelas lengkap lah ya. Tukang jajanan, terus banyak saung-saung juga, bisa tanpa perlu nyewa lagi, tempat duduk yang rindang, dan tentunya ada toiletnya juga bersih, airnya juga lengkap. Tapi gue nggak tahu yang 2 digembok ya, toiletnya cuma 2 di sini. Secara tata letak ini bagus banget sih, diperbaikin banget sih, jadi memang enak banget buat ini. Nah ini ini bebek nah nih gengs, di sini ada piagam, bukan piagam sih, ini mungkin peresmian ya. Dengan rahmat dalam rangka menyambut 50 tahun Pernah Pugar Candi Brahu 9 September 1995, diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ing Wardiman Joyonegoro. Ya guys, ini lagi pakai gimbal. Kita lagi ngelilingin, habis bikin video sinematik dikit-dikit buat Instagram. Buat apa? Kebutuhan reels, dan belakang gua ini udah ada candinya. Ya guys, sebenarnya bagian depan candinya tuh ini ya. Ini bagian depan candinya. Dan ini nggak boleh dinaikin ya teman-teman, karena ada mungkin untuk kebutuhan biar tetap terjaga batu-batunya. Karena teman-teman bisa lihat nih, kalau di sini tuh udah ada beberapa bagian batu-batu yang mendem ke dalam, kemungkinan tuh karena diinjak dulu ya, karena dulu mungkin masih dibolehin buat naik ke atas, dan itu merusak struktur candi itu sendiri, termasuk batunya dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang perlu dijaga adalah heritage dari si batu batanya ini sendiri ya, karena ini mungkin umurnya udah ribuan tahun. Jadi memang harus tetap dijaga kondisinya dengan meminimalkan beban yang berlebihan untuk si candi itu sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat tadi struktur depannya ada pintu ya, sementara di samping ini nggak ada nih, dia tuh langsung tertutup rapat begitu. Jadi memang ini bukan bagian depannya ya. Dia kurang tahu sih ini situs pemujaan atau pemakaman, mungkin teman-teman bisa cek sendiri. Dan kalau bisa mungkin bisa kasih komen juga buat pengetahuan buat teman-teman yang lain. Nah, ini bagian belakangan nih teman-teman. Jadi 3/4 bagiannya tuh bentuknya seperti ini, sementara yang depan yang ada pintunya. Untuk lingkungan sekitarnya sendiri itu, nah mungkin memang tidak lebih luas daripada Borobudur dan Prambanan. Tapi untuk kualitas yang dijaga mungkin dari rumputnya, terus bentuk-bentuk tanaman yang tetap terawat. Dan itu bukan sampah ya teman-teman, itu bunga-bunga putih-putih. Nah itu nggak kalah lah ya dibandingkan wisata-wisata yang udah go internasional seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Nah teman-teman kalau misalnya mau datang ke sini, kalau gue sih lewat Surabaya ya. Dari Surabaya itu naik motor sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nggak jauh sih, dan di sini ada beberapa situs lainnya seperti pagoda dan juga museum. Nah, cuma kita kunjungin tempat ini dulu pertama. Untuk yang lainnya kita akan coba kunjungin mungkin di video ini atau video yang lainnya juga. Mantap. Ya guys, kurang lebih kayak gitu. Gue kesini juga berdua sama temen gue Magalang. Oke. Jadi kita langsung next ke tempat berikutnya sih. Jadi sampai di sini aja dulu buat video yang ke Trowulan. Bukan Trowulan ya, ke Candi apa namanya? Brahu ya? Candi Brahu. Nah gengs, balik lagi di YouTube. Tadi dari Candi Brahu, sekarang kita lagi di kompleks Museum Trowulan namanya.
Masuknya gue 10.000 2 orang, terus sama parkir sukarela sih, bayar terserah sih kelasnya. Nah ini kondisi di luarnya nih. Di sini masih ada beberapa pemugaran yang dilakukan ya, tapi belum dilanjutkan lagi, ada sampai sana. Nah, kita coba buat cek kesana dulu nih guys. Mantap. Nah guys, di beberapa situs museumnya ini ada penjelasannya kayak Nandiswara, Druwarapala, terus ada Sangkala, Garuda. Jadi ada penjelasan yang cukup jelas ya. Jadi teman-teman bisa sekalian buat belajar sejarah di sini. Nah gengs, sekarang kita mau coba masuk. Kalau dibuka harusnya boleh masuk, tidak ada larangan tidak boleh masuk kan. Nah gengs, selain kebudayaan Hindu-Buddha maupun yang miripnya itu, ada juga nih situs kebudayaan Islam yang tertinggal sampai saat ini. Cuma nggak banyak ya. Nah gengs, ini ada di kamar lainnya di dalam museum. Ada keseharian di Majapahit. Di sini ada Buddha, ada Hindu, lain-lain sebagainya. Bisa dibaca dengan jelas. Nah, gengs, kalau kalian udah selesai, kalian bisa istirahat dulu di sini karena di sini ada danau juga, banyak tempat duduk, ada perosotan. Dan ada itu tuh burung apa tuh? Lucu, burung apa tuh? Itulah. Nah, tempat sampahnya juga lengkap, buku tamunya, ke dalam gak ada bayaran lagi. Ya gengs, kurang lebih gitulah perjalanan kita untuk di Mojokerto Trowulan ini. Kalian harus kesini sih, apalagi buat belajar budaya ya. Ya gengs, jangan lupa buat like, share, dan kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa komen, kalian bisa subscribe juga. Ya kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa, minta maaf ya. Kalau gitu sampai di sini dulu, see you in the next video, bye.